Nah saya masuk ke hutan lumut itu kayak langsung ada feel yang beda, langsung kerasa gitu loh, langsung bulu kuduknya udah merinding. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Misgun, kisah misteri gunung. Pada kesempatan kali ini saya telah mendatangkan bintang tamu saya untuk bercerita pengalamannya tentang mendaki gunung. Langsung saja tanpa basa-basi, namanya Mas siapa? Ya, nama saya Yuda Argia. Nah, ini langsung saja ya Mas, mau menceritakan pengalaman mendaki gunung ke mana mungkin? Ya, ini mau menceritakan pengalaman saya ke Gunung Butak, Mas. Gunung Butak. Ya. Malang ya nih. Maaf ya, ini saya sama ngepot ya. Ya. Biar santuy. Ya. Meskipun horor tapi ya, santai. Gimana Mas pengalamannya dari awal pendakian sampai turun kembali seperti apa? Oh, ya. Ini berarti bicara ke sebelumnya ya. Iya. Jadi asbabun nuzulnya ke Butak ya. Iya. Ini sebelumnya saya itu mendaki itu persiapannya itu sebenarnya sama 4 orang, sama teman-teman kuliah di UNER. Terus pada hari H, biasalah kalau ceritanya pendakian malah meluntir. Kalau ceritanya mendadak kan biasanya malah berangkat, tapi kalau direncanakan dari jauh kan malah meluntir. Lah ini sama ini malah meluntir. Tinggal berdua. Ini teman saya tuh sama anak kedokteran satu, juga kuliah di UNER. Terus udah hari H, kita bingung kan, udah nyewa tenda, udah persiapan segala macam tentang perbekalan, semua udah tinggal berangkat aja. Tapi ada teman 2 ini yang ngeblong. Ya udahlah, akhirnya kita berangkat naik motor ke Malang. Kebetulan waktu itu via Panderman. Batu. Ya, Batu. Nah, awal pendakian itu juga apa ya, sudah ngeresula sama kemerungsung sama emosi jiwaku. Ya ngeluh soalnya udah di planning tapi kok nggak jadi yang teman 2 itu. Otomatis perbekalan kan juga banyak, ada sisa-sisa. Terus teman saya itu yang dokter itu inisiatif, wah dingin-dingin nih, enak nih buat beli apa gitulah. Akhirnya mampir di alun-alun Batu itu, beli sesuatu ya, mimik jahat. Nah awal dari situ udah, wah ini nggak enak ini ya. Akhirnya beli. Niatnya udah jelek ya? Iya, niatnya udah jelek soalnya dari awalnya udah pendakiannya nggak itu, terus bawa mimik jahat. Tidak untuk ditiru ya Mas? Iya, ini juga untuk ditiru ini, perbuatan jelek ini. Terus berangkat dari Surabaya sore sampai sana jam 6 sore. Waktu itu sholat dulu, terus di pos bawah itu kan ada kayak ojek lah, kan mau ke pos pendakian awal sampai pintu gerbang Panderman itu kan ada ojek. Ada ojeknya, ya kita manfaatkan itu. Sampai sana nunggu sampai jam 7 sama berkemas packing ulang, bayar simaksi, kemudian jam 7 berangkat. Kebetulan pada waktu itu kita itu berangkat hari Jumat malam. Ya, jadi yang biasanya kan kalau Gunung Butak itu kan ramenya pas malam minggu ya. Nah ini sangat sepi banget ini. Nah awal pendakian jam 7 malam, jam 7. Mulai trekking malam. Iya, malam. Sengaja trekking malam malah. Iya. Jam 7 malam. Awal berangkat sudah berdoa. Terus kita mulai berangkat. Mohon maaf, ini mimik jahatnya. Oh iya nanti. Oh nanti. Iya nanti. Dari awal pendakian juga udah biasalah. Baru 5 menit udah ngos-ngosan. Ya. Terus di tengah-tengah jalan itu sampai pos 1 itu masih mengomongkan yang tadi teman saya yang berundil tadi. Iya, yang meluntir tadi. Iya, yang meluntir PHP tadi. ya. Iya, PHP. Terus omongannya kesana kesini melebar. Terus nggak sampai terasa itu sampai udah pos 2 itu. Ngobrol terus sampai pos 2. Nggak terasa capek, biar nggak terasa capeknya juga. Iya, biar nggak juga. terasa capek. Terus dari pos 2 duduk lama, akhirnya terasa itu capeknya. Akhirnya kan itu dingin kan. Waktu itu musim kemarau kalau nggak salah. Jadi kan dingin, terus inisiatif. Tadi yang beli tadi itu dicampur sama sesuatu juga. Apa ini? Ya itu mimik jahatnya. Ya. Nah, mimik jahatnya dicampur sesuatu. Terus di perjalanan kita mimik. Nah, di perjalanan kita mimik dari pos 2 tadi kan. Ya, jadi pos 2 ketiga itu kita mimik tipis-tipis gitu loh.
Nah, sampai di pos 3 itu kalau tidak salah itu namanya hutan lumut ya, hutan lumut lah, itu pos hutan lumut. Nah, di situ kejanggalan mulai terjadi. Apa nih Mas? Ini kejanggalannya, ya mohon maaf saya tidak bisa melihat, tapi itu bisa merasakan kalau ini energinya negatif kayak nyerang gitu Mas. Kalau gitu saya bisa. Nah, mungkin dari faktor itu tadi, dari grundelnya saya tadi sama teman saya, terus mimik jahat. Menambahi. Iya, menambahi. Nah, saat memasuki hutan lumut tadi itu rasanya udah hawanya itu senyap, nggak ada apa-apa. Sepi. Sepi, nggak tertutup rapat kan itu. Nah, saya masuk ke hutan lumut itu kayak langsung ada feel yang beda, langsung kerasa gitu loh. Langsung bulu kuduknya udah merinding. Terus teman saya itu juga, teman saya tuh ya nggak bisa merasakan ya, jadi dia nggak tahu soalnya ya sama mimik jahat tadi. Terus aku sama temanku itu tadi duduk di pohon besar. Itu ada satu pohon yang jatuh itu loh, menutupi jalan, besar banget itu. Nah, habis situ biasa kita kan anak sebat-sebat, anak perokok itu berarti rokok dulu, bentar, break. Sepi ya, Mas? Ya, Nggak papasan sama pendaki lain sama sekali. Berapa kali? Cuma 3 kali kok, tidak salah. Turun apa sama-sama naik? Itu turun. Oh, dia turun. Ya, turun. Nah, pas di sebuah pohon tadi, aku merasakan itu banyak biangat itu yang melihati. Ngawasi mata. Ya, ngawasi mata-mata itu banyak biangat. Itu kalau saya lihat kiri kanan itu nggak kelihatan, tapi kalau saya merem ini mata batin terbuka. Iya, bukan terbuka tapi bisa merasakan. Negatif menyerang. Ya, negatif. Merah gitu, panas lah, panas. Nah, pas aku merem gitu terus ada suara. Apa itu? Suaranya suara anjing. Padahal logikanya nggak ada. Padahal di hutan itu kalau suara anjing itu juga di logika nggak ada. Juga jauh dari pos pendakian dari rumah warga. Terus aku mikir, itu kak, masa ada orang bawa anjing di puncak apa di pos 4 apa di Sabana. Terus aku lihat-lihat tadi itu info-info itu yang jarang untuk naik gitu loh. Jadi kan aku mikir, oh ada janggal. Tapi nggak aku bilangin ke temanku. Soalnya kalau aku bilangin nanti kan itu kan pantangannya sama pendaki, kalau ada apa-apa dibilangnya Mas Gon ya, kode etik jenalamnya pendaki gitu ya. Nah itu kan aku nggak coba bilang, tapi pengen bilang itu loh. Nah pas aku pengen bilang itu malah hawanya panas gitu. Nggak ditahan gitu ya? Nggak ditahan. Hawanya panas. Terus kemudian aku mengalihkan pembicaraan sama temanku ini. Mengalihkan pembicaraan ngomong apa ya, aku nggak gitu jelas soalnya sama itu tadi. Mimik jahat itu tadi. Iya, udah ngelantur ya Mas. Ya udah ngelantur, terus aku ngomongin apa biar hawanya udah beda gitu loh. Habis itu sebat ini udah selesai, aku coba lurus lagi. Nah, di antara pohon yang rubuh tadi sama pos 4 itu ada bonusnya agak bonus gitu loh, buat bersandar sama meletakkan carrier, istirahat. Terus temanku bilang kalau hawanya nggak enak gitu. Nah itu di tengah-tengahnya hutan lumut itu. Jadi aku habis istirahat itu pas itu rembulannya kelihatan banget terang gitu. Nah aku terus cerah. Terus aku lihat rembulan gitu toh, lihat bulannya. Sadar Mas? Iya sadar. Itu lihat bulannya itu nggak tahu apa, malah kepikiran yang tadi, yang menghantui tadi. Iya, yang berusaha untuk nyerang tadi, pikiran. Terus dari situ aku ambil sebat lagi, nggak tahu kenapa keringetan banget, keringet dingin. Temanku nggak ajak omong, malah gimana tuh akhirnya sebat lagi, ya rembulan. Terus aku keingat tujuanku awal ini mendaki itu buat apa? Nah, tujuannya kan buat tafakur alam. Nah habis itu setelah aku ingat kalau tujuanku awal tadi itu, terus aku kembali tuh ke belakang itu keinget yang flashback. Iya, flashback awal pendakian sampai gini. Ternyata tadi grundel ada sini-sini. Seperti kayak lihat bulan tuh kayak
ada yang mengingatkan. Sadar diri. Iya, ada yang mengingatkan. Menegur lah secara. Iya, Alam yang menegur Mas. Iya, Gitu. alamnya menegur. Nggak tahu itu dari yang penuh yang baik, dari penunggu sana yang baik untuk mengarahkan ke introspeksi supaya ke depan nggak terjadi apa-apa gitu. Akhirnya habis itu masuk lagi ke pos selanjutnya. Enggak, masih kan ini antara pos hutan lumut tengah-tengah ini masuk hutan lumut lagi. Meneruskan jalanan setengah jalan. Nah, di situ masih ada hambatan lagi, yaitu suara anjingnya semakin dekat, semakin jelas. Jadi kan kalau ada suara sambutan. Iya, itu nggak tahu ya saya kalau diri gitu. Akhirnya ya berdoa menurut kepercayaanku, tapi tetap saja semakin kencang. Terus ini semakin aku berdoa itu semakin deket banget. Terus di belakang itu maksudnya? Iya, di belakang sini, di kuping sini sama sekitar itu kayak digerumbuli gitu loh. Tapi temanku enggak. Mas Judan doang? Iya, aku aja. Habis digerumbuli itu saya coba tenang, coba bicara sama temanku. Bicaranya buat mengalihkan perhatian. Terus saya tata hatiku. Nenangin diri lah. Iya, nenangin diri sama berdoa. Terus lama-lama itu agak hilang sedikit-sedikit. Itu lama banget itu nih. Kayak saya kerasa itu di gitu dari hutan lumut sampai pos sabana. Iya. Sabana lepas ya udah nanti. Iya, lepas. Nah, habis dari sabana itu kan sebelumnya puncaknya itu enggak deket sabana sih, di bawahnya sabana. Soalnya udah kemalaman. Diriin tenda. Iya kan, diriin tenda di pinggir, nggak tahu itu di dekat sabana, pokoknya dekat pos sebelumnya. Nah, di situ itu ada tanah lapang, ada pohonnya sekitar 6 kalau nggak salah. Posisi di sana itu ada tenda 2 kalau nggak salah 3. Sudah ada di sana. Pas sampai sana ya biasalah buat salam-salam sama sama pendaki. Terus izin mau diriin tenda di sini ya. Nah, udah pas diriin tenda, sebelah kanan tenda itu kayak tempat buat itu loh. Kalau buang hajat gitu loh. Nah, dekat gitu. Nah, aku itu juga curiga. Kok dari tadi pas suara anjing itu tadi kok mengarai ke situ. Terus akhirnya? Nah, akhirnya nggak enak kan hawane. Terus aku agak sebelah sana buat diriin tenda. Udah. Tendanya udah jadi. Terus tadi nerusin tadi. Yang memijat tadi masih diterusin nih. Iya. Meskipun sudah sadar tengah jalan. Meskipun eman-eman gitu loh. Dingin, terusin aja. Tidak untuk ditiru ya. Iya, tidak ditiru. Terus habis udah habis. Terus kita baru masak malam sekitar jam 1:30. Jadi jam 1-an itu baru sampai sana diriin tenda. Jam 1 malam. 1:30 udah selesai terus masak. Nah, di situ hawanya udah agak mendingan. Soalnya nggak tahu ya apa energi, ada teman yang sama pendaki itu energinya positif terus energi negatifnya kalah. Saya juga nggak tahu ya. Soalnya kalau saya orang dua tadi, aku sama temanku tadi jelas ini kalah jauh ini. Kalau nggak bisa melawan kan bisa pingsan atau gimana kan nggak tahu. Kesurupan juga. Iya. Terus akhirnya sama nenangin diri, udah mau tidur. Nah, ini mau tidur ini ada hambatan lagi. Ya, ada hambatan lagi nih. Rasanya itu tidur itu kayak ada orang gini jalan gitu loh. Ngelilingi tenda. Jelas suara kakinya? Enggak suara kaki. Bayangan aja. Bayangan ada lampu tenda sama juara. Nah, itu kayak ada orang yang muteri gitu loh. Kalau dilihat secara indera mata kan enggak bisa kan. Kalau dibayangin malah jelas gitu loh. Ada orang di tenda. Enggak bisa tidur itu sampai subuh. Enggak, subuh jam 3 kalau enggak salah, jam 3. Nah, terus temanku udah tidur dulu. Aku belum tidur sampai jam 3 itu. Belum tidur. Masih terjaga-jaga. Masih terjaga. Merem-melek. Mau tidur sebentar, bangun lagi. Bangunnya itu enggak enak itu loh. Terus jelalahnya pendaki yang 2 tenda tadi itu bangun jam 3 itu buat mau summit.
Nah aku belum tidur, akhirnya ngobrol-ngobrol, terus bikin kopi, nggak bisa tidur, akhirnya ngobrol-ngobrol, lama-lama ini udah hilang sendirinya. Terus paginya mau summit di Sabana itu tadi udah kan ada itu ya sumbernya itu ya, sumber air ya sumber airnya di situ. Nggak tahu kenapa pas basuh muka di situ kayak ademnya, kan harusnya kalau kan aku basuhnya di muka ya, ini nggak tahu kenapa pas aku basuh itu badan itu kayak kena semua gitu. Maknyes nggak tahu kenapa kayak kalau ada energi yang nempel yang negatif itu hilang, nggak tahu kenapa. Nah di situ aku juga itu jam berapa Mas? Itu jam sekitar di Sabana jam 10-an. Jam 10 siang banyak, terus itu udah banyak orang di situ. Berapa ya, sekitar 20-an adalah orang. Nah habis itu kita di situ mau makan snack buah. Tadi perbekalan tadi dibuka, tapi tendanya ditinggal ya tadi ya. Terus berhubung summitnya udah kesiangan, alhasil pas ke puncak itu cuma aku sama temanku lagi. Dua orang. Lainnya udah turun, mau Sabana turun, sama di Sabana itu aku baru naik sekitar jam 11:30. Panas banget. Nah terus kalau mau arah ke puncak itu kan ada hutan lagi kan itu hutan dikit itu. Ya hutan lagi dikit kan. Nah di situ udah debu doang. Debu. Nah di situ udah nggak ada gangguan, cuma adem gimana ya? Ademnya angin gitu. Ademnya angin, terus cuma kayak kalau di sapaan lah, monggo kayak dimonggoin gitu loh, monggo gitu. Kalau bahasa anunya itu dimonggoin. Akhirnya ke sana di puncak udah sampai, kita mengucap syukur, alhamdulillah. Kemudian terus nggak tahu kenapa itu anginnya enak banget, terus rasanya pengen tidur. Nggak tahu kenapa itu. Apa kecapean mungkin? Iya mungkin pengen tidur. Akhirnya tidur nggak tahu jam, udah 2 jam malah. 2 jam. Ketiduran di puncak berarti? Iya di puncak. Jadi cuma berdua aja. Hawanya gimana gitu lah, adem-adem gimana. Nah habis dari puncak kita turun di Sabana lagi buat ambil air lagi, buat persediaan. Akhirnya udah istirahat, akhirnya kita kembali ke tenda lagi. Nah tenda lagi nggak lama kita packing. Terus itu udah banyak tuh pendaki yang datang. Soalnya kan hari Sabtu kan itu. Weekend. Terus kita packing segala macam, bawa perbekalan udah banyak tadi. Akhirnya perbekalan tadi udah aku kasihkan ke teman-teman lainnya, pendaki-pendaki ini yang mau berhubung kebanyakan. Akhirnya kita turun. Nah setelah turun itu kita kan dari pos Sabana tadi kembali ke hutan umum. Nah kalau yang turun ini aku merasakan hawa yang beda ini. Bedanya gimana Mas? Bedanya kalau awal tadi panas ya, banyak mata-mata ya. Kalau pas siang ini turun itu kayak udah adem, udah soft, terus kayak dipersilahkan gitu. Itu turun jam berapa Mas? Itu turun sekitar jam 2-an. Jam 2? Jam 2-an. Jam 2 turun itu sampai perjalanan itu udah jam 2 itu udah jalan turun apa masih prepare? Udah jalan turun. Jam 2 siang. Sampai pos 3 tadi, terus melewati yang asar ya itu berarti ya? Iya. Melewati yang pohon tumbang tadi, hawanya udah beda. Seperti kayak dimonggoi gitu loh. Kerasa banget monggo, adem. Nah habis turun dari pos 3 lanjutkan perjalanan di pos 2 sama pos 1-nya itu kan udah asar, udah mulai maghrib. Dan pada saat itu saya nggak sholat Mas. Nggak tahu kenapa pas pos 2 sama pos 1-nya itu kayak tertegur gitu loh. Nggak tahu kenapa kok mikir malah sholat gitu. Jadi nggak diingatkan gitu loh, malah suruh sholat gitu loh. Berhubung udah mau sore, mau maghrib, akhirnya saya nggak sholat. Terus turun sampai base camp itu sekitar jam maghrib Isya. Mau Isya setengah 7-an. Sampai setengah 7. Dari situ terus baru kerasa
Gunung Butak itu ternyata kalau dari pengalaman pribadi, secara pengalaman fisik sama spiritual itu saya dapat yang spiritualnya diingatkan. Ya. Kalau perbuatan-perbuatan jelek itu bukan untuk tempatnya di gunung. Soalnya kalau di mana bumi dipijak, di situ yang dijunjung ya. Saya seperti tertegur lah sama penunggu sana. Habis itu udah sampai base camp, kita ngisi maksi, udah kita turun. Udah turun. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya dari ceritanya Mas Yuda itu, motivasi Mas bawa Mimik jahat ke Gunung Butak itu apa? Mewakili pertanyaan teman-teman mungkin ya. Motivasinya itu padahal itu kan bukan hal yang baik, hal yang tabu untuk tidak untuk ditiru makanya. Apa Mas motivasinya? Sama itu sebenarnya dorongan dari teman sih. Dorongan dari teman. Kalau orang luar itu loh, kalau dia di film-film gunung itu kan, kalau orang luar pasti bawaannya yang hangat-hangat gitu ya. Terus temanku dokter itu punya ide buat ayo bawa buat happy gitu. Ya, tapi kan di lain hal ini kan intinya untuk tafakur awal. Iya, paling enggak kan Mas berusaha cukup mencegah. Tapi kenapa hal itu terjadi juga gitu? Apa enggak merasa menyesal atau bersalah juga waktu itu? Nah itu di Butak itu punya kenangan itu ya itu Mas, Mimik jahatnya itu. Soalnya saya dari awal pendakian, dari semua gunung ini, dari 2014 sampai ini baru pertama kalinya bawa Mimik jahat itu pas ke Butak itu. Nah pas di sana diingatkan sama yang sana. Nah, terus itu tertegur nanti tidak diulangi lagi. Nanti masa udah kapok ya? Ya udah kapok. Kan itu enggak hal yang enggak baik, tidak untuk ditiru bagi siapapun karena itu akan mengundang marah bahaya dan menjadi nanti takutnya menjadi beban waktu kita jalan pasti kalau ada apa-apa. Nah itu. Nah mungkin dari pengalaman Mas di Gunung Butak ini ada yang mau disampaikan lagi atau mau memberikan tambahan? Bukan tambahan sih, buat masukan aja buat sama saran buat teman-teman. Kalau di Gunung Butak ya bukan Gunung Butak saja ya, ini semua gunung pastinya. Semua gunung itu pasti punya adat istiadat sendiri-sendiri. Kita sebagai tamu itu seharusnya kita juga menjaga perbuatan kita, baik tutur kata, laku dan perbuatan. Kita juga tidak tahu di sana itu hambatannya itu apa saja kan juga tidak tahu. Nah sebaiknya kalau saran dari saya dan masukan atau tambahan buat saya, kalau teman-teman mau ingin mendaki gunung, sebaiknya itu satu yang pasti izin orang tua ya. Izin orang tua itu pasti, karena ridhonya orang tua itu pasti ridhonya Allah ya. Betul. Terus yang kedua, kita itu harus perbekalan ilmu itu harus sudah jelas ya. Soalnya kita di alam itu juga nggak tahu ilmu tentang PPGD, ilmu tentang navigasi darat atau lain-lainnya itu kita juga harus menguasai. Soalnya banyak kan teman-teman sekarang yang kasusnya meninggal hilang di gunung itu kan kita juga tahu apakah itu dari unsur mistis atau dari unsur kelalaian sendiri. Kita kan juga tidak tahu dan masih tabu ya. Masih tabu. Nah ini kalau ilmu pengetahuannya untuk mendaki gunung ini sudah cukup, itu saya rasa sudah safety lah, sudah aman kalau mendaki gunung. Kemudian yang ketiga, dan jangan lupa tetap berdoa. Semuanya itu kalau usaha tanpa doa itu juga sia-sia, dan jika doa tanpa usaha juga sia-sia. Jadi usaha sama doa ini harus imbang lah. Betul sih. Itulah kalau tambahan saya, itulah. Cukup menarik ya pemirsa. Pastinya ini pengalaman yang menarik dan yang pasti tidak untuk ditiru ya. Tadi yang minuman jahat ya. Ini buat toleransi, tapi Mas Yuda sudah sadar dan dan berjanji tidak mengulangi lagi. Dan terima kasih juga buat pemirsa di rumah, pastikan jaga diri, jaga keselamatan, jangan lupa berdoa, izin orang tua, dan pastinya alat harus dilengkapi supaya kalian selamat sampai di rumah. Terima kasih, mohon maaf bila ada tutur kata saya yang salah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yuda, terima kasih. Siap, sama-sama Mas Arja.